Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang pengen Ana sampaikan atau saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, majelis yang kata Nabi SAW adalah merupakan salah satu dari taman-taman surga, majelis yang para malaikat turun di dalamnya, majelis yang bahkan ikan-ikan di lautan pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni siapapun yang ada di dalamnya, yaitu majelis ilmu. Dan pada semester kali ini, tahun ajaran 2021-2022, insyaallah kita akan belajar bersama di dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Faisal Lubis, lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 2 Oktober tahun 1987. Kalau sekarang domisili atau tinggalnya di Sekolah Dasar Islam Anida di Rancakandong, Sukamelang, Subang. Kemudian Ana sebelumnya belajar di Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud, cabang Jakarta, atau kalau dulu lebih dikenal dengan Lipia Jakarta. Belajar kuliah syariah di sana, atau kalau di negeri kita dikenal dengan hukum Islam, syariat atau hukum Islam. Kemudian alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan, kemudian saat ini diberi amanah untuk bergabung di Sekolah Islam Anida di Rancakandong, di sana sebagai penanggung jawab sekolah. Maka di samping itu Ana juga diminta bantuan untuk mengisi materi PAI atau Pendidikan Agama Islam di kampus kita tercinta ini. Kemudian sedikit informasi atau gambaran bahwasanya kita nanti akan bertemu sebanyak 14 pertemuan. Dan di dalam 14 pertemuan itu nanti akan saya bagikan materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Di antaranya adalah pertemuan pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pentingnya mempelajari agama Islam serta adab-adab menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mengenal Islam dan keutamaannya serta kewajiban bagi seorang muslim. Kemudian pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Kemudian pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kemudian yang kelima, membahas tentang masalah keimanan, membahas tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Kemudian yang keenam, atau pertemuan keenam, kita nanti akan membahas tentang masalah ketakwaan. Apa itu takwa, contoh-contoh ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang masalah tauhid, yang mana tauhid adalah merupakan kewajiban yang harus kita ketahui bersama, karena dengannya semua amalan ibadah kita diterima. Karena tanpa tauhid
amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya pada pertemuan ke-8 insya Allah kita akan membahas tentang masalah ibadah. Kemudian pada pertemuan ke-9 insya Allah kita akan membahas tentang masalah akhlak yang mulia. Kemudian pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang masalah muamalah, bagaimana berhubungan sosial, bagaimana kita berinteraksi sosial, baik antara sama muslim atau berinteraksi dengan saudara-saudara yang lainnya yang mungkin dia bukan seorang muslim. Kemudian yang ke-11 atau pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang masalah halal dan haram, apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian yang ke-12 kita akan membahas tentang masalah kepemimpinan dalam Islam, kewajiban taat kepada pemimpin dan yang lainnya. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 kita akan membahas tentang masalah dakwah. Bahwasanya kita semua itu memiliki kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan atau kita kenal dengan istilah amar ma'ruf, dan mencegah orang dari melakukan keburukan atau kita kenal dengan istilah nahi mungkar. Kemudian pada pertemuan ke-14 mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan kita. Pada pertemuan ke-14 nanti akan kita bahas tentang membangun keluarga Islami, tentunya yang sakinah, mawadah, dan penuh dengan kasih sayang. Ini adalah materi-materi yang insya Allah nanti akan kita sampaikan selama 1 semester. Jadi kita akan diberi kesempatan kita akan rencana pertemuan itu sebanyak 14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu untuk mengambil faedah-faedah ilmiah, untuk mengambil manfaat-manfaat, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun teknis pembelajaran maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kita akan belajar seperti tahun yang sebelumnya, yaitu masih dalam keadaan daring atau pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran jarak jauh nanti di grup WhatsApp akan saya kirim buku panduan bahan ajar yang bisa dibaca dan dipelajari oleh teman-teman sekalian. Kemudian juga saya akan kirimkan link video pembelajaran. Jadi di sana ada video-video pembelajaran yang sudah saya rekam. Kemudian setelah itu akan saya bagikan absensi dalam bentuk Google Form. Kemudian di dalam absensi itu juga ada evaluasi singkat untuk murojaah atau mengingat kembali materi-materi yang disampaikan. Kemudian untuk diskusi dan pertanyaan maka kita buka 2 cara. Cara yang pertama adalah diskusi di grup chat WhatsApp. Itu untuk pertanyaan-pertanyaan aktual. Misalkan ada teman-teman sekalian yang pengen ditanyakan tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya, atau ada hal yang kurang jelas di dalam apa yang dia jumpai, kemudian dia pengen bertanya secara langsung, maka silahkan bertanya di chat grup WhatsApp. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau materi pembelajaran, kemudian agar mudah untuk dipelajari ulang atau mudah untuk dibaca lagi nantinya, maka bisa ditulis di kolom komentar di link video YouTube yang nanti akan saya bagikan. Jadi ketika menulis pertanyaan, maka silahkan disebutkan nama dan kelasnya. Misalkan namanya Fulan, atau misalkan namanya Andi, kemudian AK1, misalkan AK A1, misalkan seperti itu. Atau namanya Fatimah, gitu kan, MNB, misalkan seperti itu. Maka kemudian habis itu silahkan menulis pertanyaan, dan insya Allah nanti akan kita jawab pertanyaannya di sana. Ini untuk teknis daring. Adapun untuk teknis PTM atau pertemuan atau tatap muka terbatas, insya Allah nanti kita akan menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus kita semuanya. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa
dijadikan sebagai bahan perkenalan kita terlebih dahulu sebelum masuk ke materi-materi pembelajaran nanti. Baik, sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas kita bersama. Mudah-mudahan kita mengambil banyak manfaat dan faedah di kelas kita ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.